Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Mastasari, dosen dari Program Studi Statistik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Argopuro Jember. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil adalah mata kuliah Matematika Keuangan yang memiliki bobot 3 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah Matematika Keuangan ini membahas tentang konsep perhitungan bunga, dasar-dasar anuitas, yield dan return, amortisasi hutang, dana pelunasan, investasi dan analisanya, serta perhitungan NPV dan IRR, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajarannya adalah mampu menguasai konsep teori peluang dan statistika, dan metode-metode analisis statistika, serta komputasi statistika yang dapat diaplikasikan pada bidang statistika bisnis, ekonomi, investasi, dan keuangan. Materi-materi yang disampaikan pada mata kuliah ini adalah: pertama, konsep perhitungan bunga, dasar-dasar anuitas dan generalisasinya. Kemudian yang kedua, amortisasi hutang dan pelunasan dana. Yang ketiga, investasi, yaitu jenis-jenis investasi dan analisa bisnisnya. Yang keempat, perhitungan net present value atau NPV dan interest rate of return. Dan yang terakhir, penerapan matematika keuangan dalam kehidupan nyata. Adapun referensi yang kami gunakan atau saya gunakan dalam penyampaian mata kuliah ini adalah An Introduction to Mathematical Finance dan Option, Future, and Other Derivative. Kemudian untuk aspek penilaian, kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 30%, UTS sebesar 25%, dan UAS sebesar 35%. Metode pembelajaran yang saya tekankan adalah case method yang diharapkan di akhir perkuliahan mahasiswa mampu menganalisa dan mengaplikasikan konsep matematika keuangan di lapangan. Sekian PDD dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah Matematika Keuangan. Yang akan kita bahas hari ini adalah dasar-dasar anuitas. Nah, di pertemuan kedua kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Bunga, diskon, dan diskonto. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu dasar-dasar anuitas. Nah, ini karena masih dasar-dasar ya, hanya gambaran umum saja ya. Pada pertemuan hari ini untuk materi dasar-dasar anuitas ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Artinya apa? Dalam pembelajaran mata kuliah ini hal-hal apa yang akan kita capai atau tujuan dari pembelajaran di subbab dasar-dasar anuitas. Nah, kalau belum kita masuk ke subnya. Sub capaian mata kuliah ketiga ini adalah mahasiswa dapat menganalisis, menyelesaikan, dan menyimpulkan mengenai anuitas. Di sini ya, ini gambaran umum dari anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang sama besarnya dibayarkan setiap interval pembayaran yang terdiri atas bagian bunga dan bagian angsuran. Nah, di sini ada yang namanya interval pembayaran. Interval pembayaran ini contohnya seperti apa, Bu? Misal kalian pinjam uang, kemudian tiap bulan kembalikan. Itu ada bunganya berapa persen sesuai kesepakatan di awal. Nah, rentang waktu 1 bulan itu yang disebut interval.
Besar kecilnya jumlah pembayaran pada setiap interval bergantung pada 3 hal. Yang pertama, jumlah pinjaman, jangka waktu, dan tingkat bunga. Ini rumus umum dari anuitas, yaitu bunga yang dinotasikan dengan BN ditambah bagian angsuran atau AT. Anuitas itu sendiri di sini ada anuitas awal dan anuitas akhir, walaupun ada beberapa jenis anuitas yang lain, namun di sini Bu Dewi menjelaskan tentang anuitas awal dan anuitas akhir. Untuk anuitas awal itu sendiri definisinya adalah pembayaran dilakukan di setiap awal periode. Nah, di situ sudah ada grafiknya ya. Pembayaran waktu T sama dengan 0. Nah, kemudian di anuitas akhir itu pembayaran dilakukan di setiap akhir periode pembayaran. Pembayarannya dilakukan di akhir 0 atau menjelang 1. Kalau kalian masih belum belum punya gambaran ya, yang dimaksud 0 yang dimaksud 1 itu apa Bu? 0 itu biasanya kalau di tanggal itu dinotasikan antara tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, itu anuitas awal. Kalau anuitas akhir biasanya tanggal-tanggal menjelang akhir bulan, tanggal 28, 29, 30 atau sampai tanggal 31 jika kalendernya satu bulannya 31 hari. Nah, sekarang langsung masuk ke contoh soal ya. Kalau bicara matematika atau statistik, kalau nggak pakai contoh soal nggak lengkap. Nah, di sini contoh soal cara menghitung anuitas. Cara menghitung anuitas, bunga, dan nilai angsuran. Kalau ada bunga, otomatis ada angsuran. Di situ contohnya pinjaman sebesar 10 juta dilunasi dengan anuitas bulanan. Nah, berarti ini intervalnya interval bulanan ya, selama 3 tahun dengan suku bunga 2,5% per bulan. Tentukan pertama anuitasnya, kemudian bunga dan angsuran pertama. Pertanyaan ketiga, bunga dan angsuran ke-24. Kenapa sampai 24? Karena di situ anuitasnya sampai 3 tahun atau sampai bulan ke-30. Nah, langkah awal kita menyelesaikan anuitasnya dulu. Di situ ada rumus anuitas, yaitu dilambangkan atau dinotasikan dengan A sama dengan M kali I per 1 min 1 plus I pangkat min N. Nah, di situ M adalah 10 juta atau pinjaman awal, gitu ya. Kemudian N 3 tahun. Karena di sini anuitasnya per bulan, maka 3 tahun kalinya ubah menjadi bulan. Kalau anuitasnya tahunan, berarti di situ M-nya 3. Karena bulanan, jadi 36 bulan. Kemudian untuk I-nya 2,5% per bulan, 0,025 per bulan. Tinggal kalian substitusikan ke rumusnya sehingga didapatkan anuitasnya 424.515,77 rupiah. Kemudian untuk bunga pertama, nah ini tadi pertanyaannya kan bunga pertama atau B1 sama dengan M kali I. Nah, 10 juta kali 0,025. Ini untuk mendapatkan bunga pertama. Kemudian untuk angsuran pertamanya AI atau A1 sama dengan A min B1. A-nya tadi kalian sudah hitung, anuitasnya berapa tadi? 424.000. Kemudian dikurangi dengan B1 yang kalian mendapatkan bunganya lewat rumus yang di atasnya. Nah, di situ ketemu 174.515. Ini untuk angsuran pertama. Padahal kalau 36 bulan itu ada 36 angsuran. Nah, kemudian masuk ke angsuran ke-24. Nah, kalau angsuran 24 kalian tidak perlu menghitung angsuran pertama sampai 24, tidak perlu. Langsung pakai rumus A24 dengan menggunakan angsuran pertama langsung ketemu. Di situ angsuran pertama 174.000 dikalikan dan seterusnya itu ya, pangkat 23. Yaitu dari 24 min 1. Ketemu angsuran ke-24-nya 307.952,39 rupiah.
Begitu juga dengan bunga ke-24. Untuk bunga ke-24 kalian menghitungnya sama dengan mencari yang ada di angsuran pertama ya. Kemudian contoh soal cara menghitung sisa pinjaman. Nah ini, jika pinjaman 10 juta akan dilunasi dengan sistem anuitas, bunganya 3%, tadi bunganya 2,5%, sekarang bunganya 3% per bulan selama 2,5 tahun. Nah 2,5 tahun berapa bulan? 30 bulan. Nah ini kenapa kita konversi ke bulan? Karena di sini anuitasnya per bulan ya. Kemudian tentukan nilai anuitas dan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Setelah mengangsur 10 bulan, berarti kan masih ada 20 pinjaman tuh. Nah, kalian disuruh menghitung-hitung. Pertama tentukan anuitasnya dulu ya di sini. Intinya sama ya, hanya ketemu 510.000 di situ rumus yang sebelumnya kalian yang pakai. Kemudian menentukan bunga pertama. Anuitasnya sudah ditentukan atau sudah didapatkan, kemudian mendapatkan bunga pertama atau B1, kemudian angsuran pertama atau A1. Nah, di sini kalian disuruh menentukan angsuran ke-11. Kenapa bulan ke-10, Bu? Karena kalian angsurnya sudah sampai bulan ke-10. Jadi bulan ke-10 nggak usah dihitung. Tinggal mencari angsuran setelah bulan ke-10. Nah, angsuran bulan ke-10 nanti diposisikan di A11 itu, ya. Didapatkan A11 282.481. Bunga ke-11 sudah dapat di situ 227.711. Nah, kalian kan disuruh mencari jumlah. Kalau jumlah berarti sum, SUM ya. Lambangnya S. S10, nah di situ sudah didapatkan 7.590.377 rupiah. Nah ini daftar pustaka yang saya gunakan ya. Kemudian ada pertanyaan? Jadi kan ada jenis anuitas awal dan akhir. Dan selain anuitas awal dan akhir mungkin ada jenis anuitas yang lain. Selain anuitas awal dan akhir, ada jenis anuitas lain, contohnya anuitas tertunda ya. Anuitas tertunda ini contohnya kayak gimana, Bu? Yang bapak ibunya pensiunan PNS, ada coba angkatnya? Yang bapak ibunya pensiunan PNS, nah itu namanya anuitas tertunda. Jadi kamu atau bapak ibumu baru bisa mencairkan anuitas itu kalau sudah pensiun. Nah, itu contohnya anuitas tertunda. Kita bukunya, silakan. Ya, silakan. Contoh penerapan anuitas awal dan akhir. Nah, untuk anuitas awal ada bisa menjawab kalian? Mungkin mahasiswa anuitas awal dan anuitas akhir punya gambaran? Kalau punya gambaran contohnya ini. Kalau anuitas awal itu kalau misalnya kalian ikut asuransi, tiap bulan kan kalian membayar premi. Nah itu preminya dibayarkan di awal bulan, itu anuitas awal. Kalau anuitas akhir itu contohnya ada cicilan KPR, rumah, cicilan kendaraan motor, itu anuitas akhir. Sudah? Oke. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan part terakhir, ini part yang paling ada tugas. Tugas individu ya. Kalau teman kemarin itu sudah diberi tugas, itu tugas terstruktur yang sifatnya berkelompok ketika kita bicara bunga, diskon dan diskonto. Nah, untuk dasar-dasar anuitas ini tugas individu dikerjakan masing-masing mahasiswa ya, di kertas ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya. Sudah paham? Nah, itu saja dari Bu Dewi. Ada pertanyaan lagi?
Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.